Di manakah daya juang Angdu? Itu terlalu kuat. Bagaimanapun juga, Angdu berada dalam kondisi yang luar biasa sebagai seorang yang mulia emas, dan satu orang benar-benar dapat menjaga 10 dayang istana. Bahkan jika 10 pelayan bergabung dan melipat tangan, mereka masih memiliki keuntungan untuk sementara. Jika mereka tangguh dengan Angdu, mereka pasti akan dikalahkan oleh Angdu tanpa 5 jurus. Sekarang Ratu tidak bisa turun dari atas, dan Lingyan telah meninggal di suatu tempat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan 10 pelayan istana adalah Lu Chen. Benar, itu dia, sebab pelarangan altar bermanfaat baginya. Siapapun yang melangkah ke altar akan ditekan oleh semacam kekuatan, dan bahkan setelah pertarungan pun ditekan. Lu Chen juga menemukan bahwa semakin tinggi tangganya, semakin kuat penekanan energi sebenarnya dalam tubuh manusia, seperti yang terlihat pada pukulan antara Angdu dan 10 pelayan istana sebelumnya. Bos besar setingkat Angdu dan 10 pembantu istana, jika mereka melakukan sesuatu dengan santai, mereka akan menjadi keberadaan langit dan bumi. Tapi ternyata tidak. Dengan kata lain, semua orang di altar ditindas. Kekuatan tempur setiap orang telah menurun hingga tingkat yang berbeda-beda. Hanya kekuatan tempur Lu Chen yang tidak menurun. Saat mendekati anak tangga pertama altar, Lu Chen merasa ada batasan yang menutupi dirinya, dan semacam gas memasuki tubuhnya, menekan energi aslinya. Dan pada saat itu, Yun Longmai tiba-tiba meninggalkan posisinya, melahap gas yang tidak diketahui, dan menolak invasi gas asing, mempertahankan kekuatan tempur asli Lu Chen. Kekuatan tempurnya tidak menurun, namun kekuatan tempur Angdu terus menurun, sehingga ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa 10 dayang istana. Dia tidak ingin menyerang Angdu di sini, penindasan di lantai 55 tidak cukup kuat, dan jika dia naik hingga puluhan lantai, itu sudah hampir cukup. Tuan muda, pelayan ini telah memohon padamu untuk tidak bersama kami lagi. Ketika Ling melihat Lu Chen enggan melepaskan mereka, dia hampir menangis. Tuan muda, kami akan mengingat kebaikan Anda kepada kami, tetapi kami tidak dapat membalasnya. Kami hanya berharap menjadi pelayan tuan muda lagi di kehidupan selanjutnya. Ling Si sudah meneteskan air mata. Hei, kalau kamu mau jadi pembantu, selesaikanlah di kehidupan ini, jangan tunda sampai kehidupan selanjutnya, karena di kehidupan selanjutnya kalian semua akan menjadi ratu. Lu Chen tertawa, mengangkat napas dan melompat setengah kaki, tetapi didorong mundur oleh tekanan dan jatuh di 55 anak tangga. Tuan, kamu baik-baik saja. Tuan, jangan naik lagi. Tuan, berhenti di sini. Tuan, jika potensi Anda telah habis, Anda tidak dapat memaksanya untuk naik lagi. Jika tidak, Anda akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan altar. 10 dayang datang satu demi satu untuk membantu Lu Chen berdiri. Tidak apa-apa, aku terlalu ceroboh dan lupa melakukan satu hal. Lu Chen tersenyum, dan dengan gerakan kemauan, kekuatan jiwa agung di lautan kesadaran mengalir turun, menutupi seluruh tubuhnya. Begitu kekuatan jiwa keluar, Lu Chen merasakan bahunya menjadi ringan, dan tubuhnya menghilang. Lu Chen tidak tahu seberapa kuat kekuatan roh yang diwarisinya. Bagaimanapun, untuk waktu yang lama, untuk melawan paksaan, melawan segala tekanan, semua bergantung pada kekuatan jiwa ini. Kekuatan jiwa yang agung dan menakutkan ini selalu menjadi kartu truf kuat Lu Chen. Berjalan, dengan berkah kekuatan jiwa, Lu Chen seringan burung layang-layang, melompat, dan langsung menaiki 56 anak tangga. Hei, tuan muda bisa terus menanjak, artinya potensinya belum habis. Tentu saja, tuan muda adalah orang yang ditakdirkan di klan roh. Dia pasti memiliki potensi yang besar. Setidaknya dia bisa mencapai lantai 88. Ang akan menyusul, ayo naik. 10 dayang melompat satu demi satu, mencoba mengikuti Lu Chen untuk terus menaiki tangga. Tak lama kemudian, Angdu menyusul ke 55 anak tangga. Meskipun dia kuat, dia merasakan tekanan ketika sampai di sini, dan kecepatan menaiki tangga sedikit melambat. Namun, Rana Angdu tinggi, tidak peduli seberapa lambat kecepatannya, dia sedikit lebih cepat dari 10 wanita istana. Jarak antara Angdu dan pelayan ke-10 semakin dekat. Dia melihat ke arah pelayan ke-10 yang berlari di atasnya, dan tidak bisa menahan cibiran dan berteriak, 10 pelacur kecil, lompat, lompat, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Melompat, aku akan meledakkan tubuhmu, menghancurkan roh primordialmu, dan membuatmu menghilang ke udara. Ketika suara yang mengancam muncul, 10 pelayan istana tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Semuanya tampak serius, tetapi mereka semua mempertaruhkan hidup dan mati mereka, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Angdu, kenapa kamu tidak memberitahuku kenapa kamu menggigit wanitaku? Lu Chen berkata sambil melompat. Dengan lompatan ini, dia mencapai usia 60 lantai 6, dan tekanan di altar tiba-tiba meningkat. Lu Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan, langsung mengimbangi tekanan, dan terus seringan burung layang-layang. 10 pelayan kehormatan juga naik ke lantai 66 satu demi satu, tetapi mereka berada di bawah banyak tekanan, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat. Lu Chen, ini salahmu, jika bukan karena kamu, 10 pelayan itu tidak akan mati. Suara Angdu terdengar lagi, putriku secantik bunga, dengan cabang emas dan daun giok, dan status bangsawan, apa yang tidak pantas untukmu? Kamu sebenarnya memilih dayang istana dan bukan putri, kan? Kamu pikir kamu pantas mati? Hei, apakah kamu berani menyerangku? Lu Chen terus menaiki tangga sambil menghajar Angdu, jika tidak bisa membuat Angdu pusing pasti tidak akan pernah selesai. Jangan berani, kamu adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh, tamu terhormat pangeran ke-9, dan suami Ling Rao. Angdu hendak mengenakan topi hijaunya, tetapi disela oleh Lu Chen, sial, jangan hanya datang ke sini dengan mulut terbuka, aku hanya bertemu Ling Rao, itu disebut tidak bersalah. Sekarang tidak bersalah, tetapi tidak akan terjadi lagi di masa depan. Angdu mencibir, tidak ada orang yang mendukung Putri Ling Rao yang bisa melarikan diri. Apa? Ada banyak orang di potret Ling Luo, tapi aku hanya salah satu dari mereka. Tidak, maksudku, Putri Ling Rao hanya mencintaimu dalam hidup ini, apakah kamu berani melarikan diri? Kenapa aku tidak lari? Ling Raomu bukan tubuh giok. Bagaimana kamu tahu? Angdu terkejut sesaat, dan kata-kata itu tanpa sadar terlontar tanpa menembus otaknya. Brengsek, Lu Chen tertawa. Kamu, baru kemudian Angdu menyadari bahwa dia telah dipukul, dan menghentakkan kakinya dengan marah, hampir muntah darah. Dengar, bahkan kamu tidak bisa melihatnya. Kamu pikir aku harus lari, bukan? Lu Chen terus berteriak padanya, begitu tinggi hingga dia memutar matanya. Lu Chen, istana ke-9ku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah kamu menikahi Putri Ling Rao akan memberimu 10 pelayan cantik. Beli 1 dan dapatkan 10 gratis. Benar-benar murah. Angdu menahan amarahnya dan meminta topi hijau sambil menaiki tangga. Bukankah 10 pelayanmu cantik? 10 saja tidak cukup, pangeran ke-9 bisa memberimu 100, 1000. Masalahnya adalah, meskipun pangeran ke-9 memberi 10.000 pelayan, mereka tetap tidak lebih cantik dari seorang dayang. Jadi, jangan salahkan aku karena membunuh 10 pelayan istana, dan biarkan kamu berubah pikiran. Bagaimana jika kamu tidak bisa membunuhnya? Mustahil. Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika kamu membunuh mereka, aku akan pergi bersama Ling Rao. Melihat Ang jatuh ke dalam lubang, Lu Chen tidak bisa menahan senyum, dan berkata, jika kamu tidak dapat membunuhnya, kamu dapat langsung memotongnya sendiri. Itu kesepakatan. Ang bahkan tidak mau menggunakannya, jadi dia menerimanya saja. Bicaralah, aku tidak mendengarmu. Kata Lu Chen, jika aku tidak bisa membunuh pelayan ke-10, aku, Angdu, akan memotong pelayanku sendiri. Ang tahu bahwa Lu Chen ingin dia mengumumkannya dengan keras, tetapi agar Lu Chen dikhianati, dia tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya dan berkata dengan keras karena malu. Semua orang di altar mendengar ini. Banyak anggota keluarga kerajaan memandang Angdu satu demi satu, semuanya tampak aneh, seolah-olah sedang melihat monster. Ling Rao di atas juga mendengarnya, tapi dia tidak menjawab, dia pikir Ang melakukan hal yang benar. Dia memperhatikan percakapan antara Lu Chen dan Angdu, dan sangat bersemangat saat mendengar pertaruhan antara Lu Chen dan Angdu. Angdu membunuh 10 dayang istana, itu soal paku besi. Ketika Lu Chen kalah, dia berinisiatif mengirimnya ke rumahnya. Mungkinkah dia tidak bahagia? Tunggu saja dan potong dirimu sendiri. Lu Chen tertawa, dan terus menaiki tangga dengan mudah. Dia telah mencapai lantai 75, tetapi 10 pelayan kehormatan ditinggalkan olehnya. Setelah itu ada pengejar, dan 10 dayang telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak dapat mengejar Lu Chen, masing-masing terjatuh antara 72 dan 73, semuanya terengah-engah. Kurang, harap tunggu. Ling Xi adalah yang terkuat, dan melompat ke lantai 74 terlebih dahulu, terengah-engah agar Lu Chen berhenti.
Ling Xi, ada apa? Lu Chen bertanya. Biarkan para pelayan naik duluan. Ling Xi menarik napas, melompat ke lantai 75, berdiri di samping Lu Chen, menunjuk ke lantai 76 di atas, dan berbisik, ada 10 pelayan dari Ling Rao di atas, dan mereka memiliki niat jahat. Lu Chen mendongak, dan benar saja, dia melihat 10 gadis pelayan berdiri di lantai atas, menatap Ling Xi dengan kebencian. 10 pelayan itu menghunus pedang mereka satu demi satu, ingin menghalangi. Apakah kamu ingin menunggu Ling Yi dan yang lainnya? Lu Chen melirik ke bawah, 9 pelayan lainnya masih berkumpul di lantai 73, siap untuk melompat ke lantai 74. Lu Chen tidak mau berurusan dengan 10 gadis pelayan, agar tidak memperlihatkan kekuatan tempurnya. Ang sudah berjaga-jaga, dan tidak akan mudah untuk menipu Ang. Jangan menunggu lama lagi, Ang sudah naik ke lantai 70. Basis budidaya mereka juga sangat kuat, bisakah Anda melakukannya sendiri? Lu Chen sedikit khawatir, aura 10 pelayan juga menakutkan, 1 dari 10 roh melawan 10, apakah akan ada kesalahan? Tuan, Ling Xi baik-baik saja, jangan khawatir. Ling Xi menarik napas dalam-dalam dan mulai mengumpulkan energi. Seberapa jauh basis budidaya 10 gadis pelayan itu dari milikmu? Lu Chen bertanya, sepertinya kita mirip dengan Angdu. Bersama-sama, 10 dari mereka harusnya bisa menggendongku. Kata Ling Xi. Apakah kamu memiliki keterampilan membunuh kelompok? Lu Chen bertanya lagi. Tidak, 10 cara roh. Aku telah mengajarimu keterampilan membunuh kelompok. Apakah kamu dapat mempelajarinya dengan cepat tergantung pada keberuntunganmu? Lu Chen memeriksa denyut nadi Ling Xi, dan ketika Ling Xi melepaskan kewaspadaannya, kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran Ling Xi di sepanjang denyut nadinya, meninggalkan Ling Xi dengan warisan. Xing He. Keterampilan tempur tingkat langit tidak lengkap. Hanya ada satu gaya, bunuh kelompok dengan satu pedang. Ling Xi terkejut, dan membuka lebar mata indahnya. Tuan muda, Anda bukan level tinggi, tapi bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi seperti itu? Pada awalnya, saya menggunakan Xing He untuk membunuh iblis. Saya mempelajarinya dengan cepat, dan saya mempelajarinya sekarang. Saya menebas jutaan iblis dan mengalahkan mereka. Lu Chen mengabaikan keterkejutan Ling Xi, tapi berkata lagi, di antara kalian 10, kamu adalah yang paling berbakat, dan kamu harus bisa mempelajarinya dengan cepat. Jangan mengecewakanku. Yah, Ling Xi pasti tidak akan mengecewakan tuan muda. Ling Xi menutup matanya, memasuki lautan kesadaran, dengan cepat menghafal rumus mental teknik pertempuran Xing He, dan kemudian memahami esensi dari teknik pertempuran. Pada saat ini, Angdu sudah naik ke lantai 71 dan sedang menuju ke lantai 72. Dan Ling Yi dan 9 pelayan lainnya telah mencapai lantai 74, tetapi mereka perlu mengatur napas. Baiklah, Angdu sudah sampai di lantai 72. Lu Chen melirik Angdu di bawah, lalu berkata pada Ling Xi. Tuan, tolong lihat milik Ling Xi. Ling Xi mengangkat pedangnya dan melompat, dan berada di udara. Dengan ayunan pedang di udara, dia mengayunkan bunga pedang dan menebas 10 gadis pelayan. Galaksi, sebuah pedang terpotong, ruangnya hancur, kekosongannya terbelah, dan ujung pedang langsung naik ke lantai 76. 10 gadis pelayan juga mengangkat pedang mereka lebih awal, dan ketika Ling Xi melompat, mereka mulai menyerang bersama. Tidak bagus, lawan menggunakan teknik membunuh kelompok. Keterampilan tempur ini, peringkatnya sangat tinggi, kita dikutuk. Pedangnya terlalu kuat, kami tidak tahan. Putri, selamatkan aku tidak ingin mati. 10 gadis pelayan menyadari bahwa keterampilan tempur Ling Xi sangat kuat, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Bang bang bang, ujung pedang ditebang, menembus tubuh 10 gadis pelayan, dan memotong 10 kanopi darah, ditaburkan ke seluruh 76 anak tangga. 10 gadis pelayan semuanya dipotong, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Saat berikutnya, 10 jiwa bergegas keluar dan hendak terbang di bawah altar. Jangan coba-coba lari, Ling Xi Jiao berteriak, dan mengayunkan pedangnya lagi, menebas seberkas cahaya pedang, yang jatuh ke arah 10 roh primordial. Tidak, 10 roh primordial menjerit, seperti hantu dari neraka, membuat jeritan yang menyedihkan. Klep-klep, cahaya pedang padam, dan 10 roh primordial semuanya meledak dan menghilang di udara. Setelah roh primordial dari 10 gadis pelayan mati, mereka menghilang sepenuhnya. Pelayan sialan,
Kamu berani memenggal kepala pelayanku, Angdu akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ling Rao sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Dia telah mencapai lantai 95 dan tidak bisa turun lebih jauh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menghentakkan kakinya di tempat. Ia hanya bisa berharap Angdu akan membunuh 10 dayang itu. Saat dia mencapai lantai 88, Ling Rao sudah memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, dan semakin tinggi dia naik, semakin besar potensinya. Namun, mencapai lantai 95 sudah menjadi batasnya. Ketika dia mencapai lantai 88, tekanan di altar berlipat ganda di setiap lantai, dan dia tidak bisa melompat ke lantai 96 sama sekali. Dia juga ingin naik ke lantai 98 dan berdiri berdampingan dengan Linghua, yang bahkan lebih mustahil lagi. Teknik pembunuhan kelompok tingkat tinggi. Linghua menatap Ling Xi, merasa sangat terkejut dan sulit dipercaya. Perlombaan roh memiliki sedikit keterampilan tempur, dan bahkan lebih sedikit keterampilan membunuh kelompok. Dari mana Ling Xi mendapatkan keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi? Saat berikutnya, mata Linghua tertuju pada Lu Chen. Baru saja, Lu Chen memeriksa denyut nadi Ling Xi, seolah-olah dia sedang melintasi denyut nadinya ke laut. Lu Chen pernah menggunakan metode memasuki laut untuk mengajarinya teknik pelatihan tubuh darah binatang. Mungkinkah Lu Chen mengajari Ling Xi teknik pembunuhan kelompok tingkat tinggi? Ini harus terjadi. Untuk sesaat, ada rasa cemburu yang tak bisa dijelaskan di hati Linghua. Lu Chen tidak mewariskan keterampilan tempur tingkat tinggi padanya, tetapi kepada Ling Xi. Apa maksudmu, Tuan Muda? Keterampilan bertarung galaksi yang Anda ajarkan sangat kuat. Para pelayan membunuh 10 gadis pelayan itu dengan satu serangan. Berdiri di lantai 76, Ling Xi dengan bersemangat berkata kepada Lu Chen di lantai berikutnya. Xinghe hanyalah sebuah ide kecil, aku akan mengajarimu hal-hal yang lebih baik di masa depan. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Tuan Muda sangat baik kepada pelayannya, dan pelayan itu akan menghangatkan tempat tidurmu di masa depan. Tidak perlu, aku tidak tidur lagi. Lu Chen tertawa, menoleh dan berkata kepada 9 pelayan di bawah, Angdu telah naik ke lantai 73, cepat. Bangkit. Ling Yi berteriak, dan melompat bersama pelayan lainnya, dan akhirnya naik ke lantai 75, berdiri bersama Lu Chen. Tuan, Angdu kuat, dia mendaki dengan cepat, dan segera menyusul kita. Tuan, kita mungkin tidak bisa melarikan diri, dan kita harus melawan Angdu sampai mati. Tuan Muda, Anda seringan burung layang-layang di atas altar, dan Anda pasti memiliki potensi yang besar. Mengapa Anda tidak terus mendaki dan tinggalkan kami sendiri? Melihat Angdu berdiri di lantai 73 dan mengumpulkan kekuatan untuk naik ke lantai 74, 10 dayang berkata kepada Lu Chen satu demi satu. Biar ku beritahukan padamu sekarang, kamu adalah pelayanku, dan hanya kamu yang mematuhiku. Kamu tidak bisa melanggar perintahku. Jika aku menyuruhmu terus berjalan, kamu tidak boleh berhenti. Lu Chen berkata dengan serius, jika ada yang membujukku untuk pergi lagi, dia boleh pergi. Aku tidak membutuhkan orang seperti itu di sisiku. Budak itu bersalah. Melihat Lu Chen marah, 10 dayang ketakutan dan berlutut bersama. Bangun dan lanjutkan pendakian bersamaku. Lu Chen melompat ke lantai 76, dan berkata, sudahkah kamu mempelajari semua langkah cahaya kekaisaran? Jika kamu mempelajarinya, nyalakan, atau simpan untuk makan malam. Petik 2. 10 dayang istana menjawab, dan segera menyalakan lampu yubu, dan mengikuti Lu Chen untuk terus melompat. Saat langkah cahaya kekaisaran dinyalakan, kecepatan 10 wanita istana jauh lebih cepat. Setelah beberapa napas, Lu Chen naik ke lantai 77, dan tekanannya tiba-tiba meningkat, tetapi itu tidak berpengaruh pada Lu Chen. 10 pelayan istana juga berada di bawah tekanan, dan dengan bantuan Yu Guangbu, mereka juga mengikuti langkah Lu Chen. Lantai 77 telah mencapai potensi seorang suci. Tidak banyak orang yang bisa mencapai level ini, hanya beberapa ratus orang yang berhasil mendaki. Dan orang-orang ini berada di bawah tekanan dan kesulitan berjalan, dan beberapa orang tidak bisa naik ke level berikutnya, dan berhenti di lantai 77. Melanjutkan, setelah Lu Chen meninggalkan sepatah kata pun, dia memimpin dan melompat ke lantai 78. Selain itu, Lu Chen tidak membuka Yu Guangbu, karena takut jika dia membukanya, 10 gadis itu tidak akan mampu mengikutinya. Menghidupkan kekuatan jiwa saja sudah cukup, tidak ada tekanan pada tubuh,
dia adalah pendaki tercepat di antara penonton, lalu menyalakan langkah ringan untuk mempercepat, itu akan membuat orang takut sampai mati. Orang yang paling bingung adalah Angdu, yang mengejar kekuatannya yang luar biasa. Selama 10 pelayan membantunya memblokir, dia bisa bergegas ke lantai 75 dan membunuh 10 pelayan secara langsung. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa 10 gadis pelayan akan meleset dan dipotong oleh seorang pelayan, menyebabkan Ling Luo menderita kerugian besar. Apa yang tidak dia duga adalah ketika dia hendak menyusulnya, 10 pelayan itu tiba-tiba menunjukkan kekuatan mereka dan naik dengan kecepatan tiba-tiba, memanjat 6 atau 7 lantai berturut-turut, dan langsung melemparkannya. Ketika dia naik ke lantai 77, Lu Chen dan 10 pelayan kehormatan telah mencapai lantai 85. Dia sangat marah sehingga dia meningkatkan seluruh energi aslinya dan mempercepat lompatannya di bawah tekanan. Ling Rao sedang menatapnya, wajahnya hampir keruh. Dia harus membunuh 10 dayang dengan cepat untuk menghindari serangan Ling Rao. Bentak, Lu Chen naik ke lantai 88 dengan satu kaki, secara resmi memasuki tingkat potensi kaisar. 10 pengiring pengantin juga memanjat satu demi satu, masing-masing dengan bahu berat dan terengah-engah, dan beberapa dari mereka sudah banyak berkeringat. Adapun anggota keluarga kerajaan lainnya, hanya ada beberapa lusin orang yang bisa naik ke lantai 88, dan pada dasarnya mereka telah berhenti. Saat kita sampai di lantai 88, tekanannya luar biasa, apalagi terus mendaki, sudah bagus bisa berdiri kokoh. Tentu saja, Lu Chen tidak memiliki masalah, sebesar apapun tekanannya, kekuatan jiwa sekuat itu, dan tekanan dari altar tidak berarti apa-apa baginya. Tuan, ini lantai 88, kita telah kehabisan potensi kita, dan kita tidak bisa naik lagi. Ling Yi berkata tanpa daya. Tuan muda, masih mudahnya Anda mendaki di sini, itu menunjukkan bahwa potensi Anda belum habis, dan Anda bisa terus mendaki lebih tinggi. Kata Ling Xi, mendaki ke lantai 99, bisakah aku membuktikan Kaisar? Lu Chen mendongak dan bertanya sambil tersenyum. Ya, naik ke lantai 99 membuktikan bahwa kamu punya potensi menjadi seorang kaisar. Kamu bisa dikatakan di Miao, kata Ling Yi. Tapi selama 100.000 tahun, belum ada seorang pun yang mampu naik ke lantai 99. Ling 10 suplemen, Lu Chen bertanya, dikatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, setiap 100 tahun, satu orang naik ke lantai 99 dan menjadi Kaisar Miao. Kata Ling Yi, Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya lagi, jika ada lebih dari 10 orang yang mendaki, apakah mereka semua adalah di Miao? Tentu saja, siapapun yang mencapai lantai 99 adalah di Miao. Ling Yi berkata, namun, ini tidak mungkin. Tidak pernah ada lebih dari 2 orang di altar. Baiklah, biarkan kamu menyaksikan hari ini. Sungguh keajaiban. Lu Chen tersenyum, menoleh untuk melihat ke bawah, dan melihat Angdu terengah-engah, berjuang untuk naik ke lantai 85, jadi dia berkata, Angdu, untuk apa kamu bekerja keras? Aku harus mengejar ketinggalan dengan reinkarnasi, kan? Seseorang akan bereinkarnasi, aku akan mengirim dia untuk mengejarnya. Angdu tersenyum, dan melompat ke lantai 86. Melawan tekanan, sebelum dia bisa mengatur napas, dia berkata kepada Lu Chen, dikatakan bahwa 10 pelayan tertinggi istana akan pergi ke lantai 88. Saya tidak bisa memanjat lagi, tunggu saja reinkarnasi. Lu Chen tertawa, memandang Angdu dengan mata penuh perhatian, dan berkata, saya mendengar bahwa hari ini adalah hari yang baik, dan keajaiban akan terjadi. Para pelayan tidak akan bereinkarnasi, dan para penjaga akan bereinkarnasi. Di hadapan kekuatan absolut, keajaiban itu seperti awan yang mengambang, dan akan menyebar segera setelah diledakkan. Menekan amarahnya, Angdu menarik napas dalam-dalam, melompat sekuat tenaga, dan naik ke lantai 87. Kamu harus siap mental, jika aku naik ke lantai lain, 10 kecantikanmu akan hilang. Angdu memandang Lu Chen di lantai atas, tertawa, dan tiba-tiba memegang pisau besar di tangannya. Telapak tangan mereka tidak buruk, sungguh mengejutkan aku menderita 2 kali. Namun, aku tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka, lagi, suruh mereka mengambil posisi dan tunggu aku memotongnya. Tuan muda, pedang besar Angdu adalah senjata leluhur, dan kemampuan bertarungnya juga sangat kuat. Kita mungkin tidak bisa melawan. Ling Yi berkata dengan suara rendah. Tuan, selamat tinggal. Dengan berlinang air mata, Ling Xi memasang kuda-kuda,
siap melawan Angdu bersama saudara-saudaranya yang lain. Bodoh, mundurlah. Sekarang saatnya tuan mudamu melakukan debut. Lu Chen tersenyum, dan juga memegang pisau panjang bersisik hijau di tangannya, melihat ke bawah, matanya tertuju pada pisau besar Angdu, halos. Angdu menatap pisau skala hijau di tangan Lu Chen, matanya berbinar sia-sia, dengan sedikit rasa iri, dan dia menyapa Lu Chen 100 kali di dalam hatinya. Itu benar-benar pisau panjang tingkat pengorbanan. Tampaknya kualitasnya masih berkualitas tinggi, berapa kali lebih baik dari nenek moyangnya. Pisau suci yang bagus jatuh ke tangan Lu Chen, sungguh berantakan. Apakah Lu Chen, yang wilayah kekuasaannya serendah semut, juga menggunakan pisau suci? Tuhan benar-benar buta, saya adalah salah satu talenta klan roh yang paling kuat, pisau suci harus saya gunakan, itu masuk akal. Kita tunggu dan lihat, ketika nilai Lu Chen habis, aku akan membunuh seseorang dan mengambil pisaunya. Sebagus apapun pisaunya, itu tergantung siapa yang menggunakannya. Angdu memejamkan mata dan berpura-pura acuh tak acuh, kamu tidak cukup kuat, kamu bisa memotong senjata apapun dengan pisau suci. Anda dapat mencoba. Lu Chen tersenyum. Minggir, aku tidak ingin membunuhmu, tapi 10 wanitamu harus mati. Angdu mengerutkan kening, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lu Chen, dia tiba-tiba melompat, mengayunkan pedangnya dan hendak menebas 10 pelayan kehormatan. 3 naga bertarung. 3 nyanyian naga meraung satu demi satu, bergema di langit, mengejutkan ratusan juta orang yang hadir. 3 naga bangkit, 2 besar dan 1 kecil, 1 merah, 1 hijau dan 1 kuning, mengelilingi Lu Chen. Saat berikutnya, 3 naga muncul di mata Lu Chen. Dalam sekejap, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya luar biasa, dan sinar cahaya merah, hijau, dan kuning berkembang, bersinar selamanya, seperti kelahiran Dewa Naga, memandang rendah dunia dan memandang rendah dunia. Anomali berbentuk naga yang langka. Altar memiliki batasan untuk menekan penglihatan tersebut, bagaimana dia melepaskan penglihatan tersebut. Anak ini terlalu jahat. Siapa anak ini? Ratusan juta orang di tempat kejadian sangat terkejut, dan mereka semua berteriak kegirangan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan penglihatan di altar, tetapi Lu Chen melanggar batasan ini, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Di lantai 95 altar, Ling Rao memandangi 3 naga di tubuh Lu Chen, matanya menjadi sangat bingung, dia tidak tahu bagaimana Lu Chen melakukannya. Juga di lantai 95, ratusan tetua spiritual yang berdiri di sisi lain memusatkan pandangan mereka pada Lu Chen dengan terkejut. Hal yang sama juga terjadi pada Linghua di lantai 98, wajahnya yang dingin dan bersalju penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, di negeri lingkuan yang jauh, di bawah kolam mata air, di dalam gua air, Ling Huang membuka matanya dengan sia-sia. Keturunan 9 naga sungguh kuat, bahkan altar tidak dapat menekan urat naga di tubuhnya. 3 naga terlalu sedikit, orang itu punya 5 naga. Jika dia tidak bisa membangunkan kelima naga sebelum bencana melanda, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Ling Huang menghela nafas, lalu perlahan menutup matanya. Namun, pada saat ini, Angdu juga dikejutkan oleh ketiga naga Lu Chen, dan juga merasakan ancaman dari Lu Chen, sehingga wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak peduli untuk membunuh 10 pelayan istana, jadi dia membalikkan pedangnya di Lu Chen untuk menjaga dari serangan Lu Chen. Bunuh langit, ditebas dengan pisau, ia menghancurkan awan, mengubah warna angin dan awan, dan membuat bumi bergetar. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya meledak, dan kehampaannya pecah, seolah-olah cahaya cian menyala, dan jatuh langsung ke arah Angdu. Ternyata itu adalah keterampilan tempur tingkat tinggi. Angdu tampak serius, mengayunkan punggung tangannya, dan menebas dengan pisau besar. Pisau yang ditebas itu kelihatannya biasa saja, tapi pisau sebenarnya sangat kuat, seperti gunung yang menekan bagian atasnya, bisa menghancurkan ruang, tapi sayang sekali pisau itu ditekan oleh altar, sehingga tidak bisa menunjukkan aslinya, momentum. Ledakan. Saat kedua pisau itu bertabrakan, terjadilah ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan kedua pedang itu bentrok, kekuatan pedang panjang hancur, dan pedang besar tidak memiliki sisa kekuatan yang cukup, jadi Lu Chen terus menebas. Ada ratusan juta orang di antara penonton, satu dihitung sebagai satu, menggelengkan kepala satu demi satu, mereka semua meramalkan akhir dari Lu Chen. Saat Angdu memotongnya dengan pisaunya, Lu Chen pasti akan mati. Alam Lu Chen sangat rendah, di bawah ujung pisau,
mungkin tidak ada sampah yang tersisa. Tidak mau, 12 wanita menjadi pucat dan berteriak serempak. Salah satunya adalah Ling Rao, dia tidak ingin Lu Chen mati, setidaknya tidak sekarang. Lu Chen sangat berharga baginya, selama Lu Chen tidak mati, dia akan selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lu Chen, tidak peduli dengan paksaan, godaan, atau bahkan paksaan. Demi tahta ras roh, dia akan melakukan apa saja. Saat ini, dia sangat membenci Angdu. Jika si idiot itu tidak membunuh Nyonya Istana ke-10, apa yang akan dia lakukan jika dia membunuh Lu Chen? Apakah karena dia takut memakai suami yang istrinya tidak setia sehingga dia memilih Lu Chen? Jika Anda membunuh Lu Chen, Anda harus melarikan diri, dan Istana 9 Pangeran akan kehilangan anggota yang kuat. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Lingua yang lain, dia tidak ingin Lu Chen mati lebih jauh lagi, baik di depan umum maupun secara pribadi. Meskipun pada awalnya, dia tega menghancurkan Lu Chen, tetapi dia tidak lagi memiliki ide ini di kemudian hari. Selama ini, dia rukun dengan Lu Chen dengan sangat bahagia, permusuhannya terhadap Lu Chen telah lama hilang, dan dia sudah menganggap Lu Chen sebagai teman di hatinya, teman yang dapat dipercaya. Sekarang Lu Chen berada dalam situasi berbahaya dan hampir mati, dia sangat cemas. Dia ingin menyelamatkan Lu Chen, tapi dia tidak bisa turun. Ada juga 10 wanita yang berteriak. Mereka adalah 10 pengiring pengantin. Tuannya dalam masalah, dan mereka ada di sisinya, bagaimana mereka bisa berdiri dan menonton. Lipat telapak tangan, Lingxi segera bereaksi, meningkatkan energi sebenarnya di seluruh tubuhnya, dan menamparnya dengan telapak tangan. 9 pelayan lainnya juga mengangkat telapak tangan mereka secara serempak, menekan telapak tangan Lingyi satu demi satu, dan menamparkan Angdu secara bersamaan. Namun, sudah terlambat, pedang Angdu telah ditebas. Pisau besar itu mengiris esensi pelindung tubuh Lu Chen, dan memotongnya di tubuh Lu Chen. Potongannya miring dari bahu hingga pinggangnya, meninggalkan celah besar di mana tulangnya dalam dan darah mengalir. Ini setengah langkah ke alam abadi, dan tubuh fisik sangat kejam. Mata Angdu membelalak kaget, dia terkejut karena Lu Chen tidak terbunuh dengan satu pukulan pun. Saking teralihkannya, tepuk tangan 10 pelayan sudah tercapai, dan mereka menamparkan Angdu dengan keras, membuat Angdu terlempar. Namun semakin tinggi altarnya, semakin besar batasannya. Jika Anda naik, Anda tidak bisa turun. Angdu terbang ratusan kaki di udara, tapi tidak jatuh. Bagaimanapun, dia ditarik kembali oleh suatu kekuatan, dan jatuh kembali ke 88 langkah. 10 pelacur kecil tiba-tiba menyerangku. Angdu batuk seteguk darah, bangkit dengan terhuyung-huyung, menyandarkan pedangnya ke tanah, mengambil pil dan menelannya. Angdu sangat membenci 10 pelayan itu. Jika dia tidak memberikan kekuatannya pada Lu Chen, bagaimana telapak tangan 10 pelayan bisa menyakitinya? Angdu melirik Lu Chen lagi, dan tanpa sadar membuka matanya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tubuh Lu Chen penuh vitalitas. Luka pisau Nuoda telah berhenti mengeluarkan darah dan masih dalam proses penyembuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan napasnya berangsur-angsur kembali normal. Tuan, tubuh fisikmu, sungguh terlalu kejam. 10 pelayan itu terkejut sekaligus gembira, jika bukan karena tubuh tirani Lu Chen, dia pasti akan dibunuh oleh Angdu, dan bahkan Sensui tidak akan bisa menyelamatkannya. Kalian akan berlatih senam bersamaku nanti. Lu Chen tersenyum. Bagaimana cara berlatihnya? 10 dayang bertanya serempak. Mandi, 740. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Siapa orang itu? Sungguh ajaib dia mampu membawa Angdu turun hanya dengan setengah langkah di tahap keabadian. Bodoh, tubuh fisik orang itu sangat kuat, kalau tidak dia pasti dibunuh oleh Angdu. Namun, pria itu tidak hanya tirani secara fisik, tapi juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Sebagian besar kekuatan pedang Angdu dikonsumsi oleh pedang panjang pria itu. Kekuatan tempur pria itu sepertinya asli, dan dia tidak ditekan oleh altar. Apa yang terjadi? Maka masuk akal, semakin tinggi altar, semakin besar penindasannya, dan kekuatan tempur Angdu berkurang banyak. Jika kekuatan tempur pria itu tidak turun, dia tidak akan mati. Banyak orang di tempat kejadian berdiskusi dan terkejut dengan penampilan Lu Chen. Namun, Lu Chen belum menghilangkan aura ras roh dari tubuhnya, dan orang-orang ras roh biasa tidak mengetahui identitasnya sama sekali.
Di anak tangga ke-98, Linghua menghela nafas panjang, namun rasa cemas dan khawatir masih ada dan tidak hilang. 10 Dayang Luchen dan Angdu semuanya berada di tangga ke-88, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Potensi wanita ke-10 telah habis, dan dia berhenti di lantai 88, tidak bisa naik, dan hanya bisa melawan Angdu untuk hidup dan mati. Tapi bagaimana dengan Luchen? Luchen adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh, dan dia seharusnya memiliki potensi yang besar. Jika Luchen bisa terus mendaki, dia berharap Luchen akan meninggalkan lantai 88 dan tidak pernah menghadapi Angdu lagi. Tetapi melihat apa yang telah dilakukan Luchen hingga saat ini, dia tidak meninggalkan 10 wanita istana, dia adalah pria dengan cinta dan kebenaran, dan dia sangat menghargainya. Oleh karena itu, dia tidak dapat berbicara untuk membujuk Luchen agar datang, semuanya diputuskan oleh Luchen sendiri. Ayo, di 95 anak tangga, Lingrao juga menghela nafas panjang. Dia sangat senang karena Luchen belum mati, tapi dia menatap tajam ke arah Angdu, jangan potong pisau besarmu sembarangan, jika kamu terluka Luchen, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Angdu dihukum, dan Ang akan lebih berhati-hati lain kali. Angdu menjawab dengan cepat, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Telapak tangan 10 pelayan mencapai titik akupuntur besarnya, dan dia perlu menyesuaikan darahnya. Lagi pula, dia sudah mencapai lantai 88, jadi dia takut 10 pelayan kehormatan akan terbang. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan bertarung Luchen, dia juga mengetahui detail Luchen, dan dia tidak bisa menjadi lawannya. Dia akan mengambil tindakan lain nanti, dia pasti akan membuat Luchen pingsan terlebih dahulu, dan kemudian mengambil nyawa 10 wanita istana. Tapi Luchen sedang memikirkan hal lain. Dia sudah berada di lantai 88, dan tekanan pada altar juga besar. Kekuatan tempur Angdu telah turun drastis, tapi belum turun ke kondisi idealnya. Baru saja, dia mengorbankan Zantian, namun masih dengan mudah dibunuh oleh Angdu, yang menunjukkan bahwa tekanan pada altar masih jauh dari cukup. Beruntung juga dia mengorbankan pedang kedua Zantian. Setelah ditebas, dia masih mempunyai separuh tenaganya untuk menanggung sisa kekuatan pedang Angdu. Jika dia mengorbankan pedang ketiga Zantian, Angdu tidak bisa dibunuh, dan kekuatannya habis, jadi dia pasti akan menghentikannya. Apalagi Rana Angdu terlalu tinggi, dan kekuatan tempur yang ditekan oleh altar masih sangat kuat, bahkan pisau ketiga Zantian tidak bisa membunuh Angdu. Jadi, kamu harus memanjat. Luchen mendongak dan bertanya, jika kamu naik lebih jauh, seberapa besar tekanan di altar akan meningkat? Setelah lantai 88, tekanannya berlipat ganda setiap kali Anda naik. Ling menjawab, sangat bagus. Sudut mulut Luchen berubah menjadi senyuman licik. 10 dari kalian berbaris, berpegangan tangan, dan satukan aku. Pelayan itu ingin menarik tuan muda. Ling Si mengajukan permintaan dengan malu-malu. Kamu memiliki kekuatan tempur tertinggi, dan kamu harus membunuh semua orang. Ketika Luchen mengatakan ini, Ling Si tiba-tiba menyadarinya. 10 pelayan berpegangan tangan, Ling Yi menarik Luchen, dan membentuk barisan. Dengan pemikiran di benak Luchen, kekuatan jiwa meluas ke sepanjang tangan Ling Yi dan ke tubuh Ling Si. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa yang agung dan kuat menyelimuti semua pelayan dari 10 istana. Dalam sekejap, nyonya istana yang ke-10 merasakan bahunya terasa ringan, dan tekanannya dengan cepat mereda, dia sangat terkejut. Aneh sekali, kekuatan jiwa tuan muda lebih kuat dari kita, apa yang terjadi? Alam tuan muda sangat rendah, tetapi kekuatan jiwa begitu kuat, jiwa tidak cocok dengan alam. Pantas saja tuan muda seringan burung layang-layang di atas altar. Ternyata tuan muda memiliki kekuatan jiwa yang super kuat untuk melawan. Tuan muda mengirimkan kekuatan jiwa kepada kita, kita bisa menembus lantai 88 dan melanjutkan ke altar. Ya, kita bisa menjadi seperti tuan muda dan seringan burung layang-layang. 10 dayang istana terkejut sekaligus. Gembira, saling berbisik, semuanya sangat bersemangat. Angdu sedang mengatur nafasnya ketika dia tiba-tiba melihat 10 pelayan berbaris, matanya berbinar dan dia sangat bahagia. Lalu berbaris, saling berhadapan, menungguku menusuk. Petik 2. Bakar kepalamu, kamu bakar perlahan di sini, aku akan menghilangkan keindahannya. Luchen mengucapkan sepatah kata, lalu melompat, seringan burung layang-layang, dan menarik 10 dayang ke lantai 89. Haha, Pak Tua,
Jika kamu tidak takut mati, kejar saja. Apa, semuanya? Bisakah 10 pelacur itu menembus lantai 88? Apakah mataku silau? Du terkejut sesaat, kemudian menjadi marah, dan dia tidak peduli untuk mengatur nafasnya, jadi dia segera meningkatkan energi aslinya dan melompat dengan seluruh kekuatannya. Saat dia mendarat, Lu Chen tertawa dalam gerakannya, telinga, Tou tua, kamu terlalu lambat, bukankah kamu sudah makan? Kamu, Du begitu marah, mendongak, dan tercengang sejenak, Lu Chen justru melompat ke lantai 90 dengan 10 dayang. Bagaimana bisa? Lu Chen adalah orang yang ditakdirkan, mungkin dia memiliki potensi besar, jadi tidak masalah jika dia naik lebih tinggi. Namun, potensi 10 dayang itu telah habis, dan 80 lantai 8 adalah batasnya. Bagaimana mereka bisa menembus 2 langkah berturut-turut? Setelah lantai 88, tekanan pada altar berlipat ganda setiap kali seseorang naik. Bagaimana 10 dayang bisa menahan tekanan sebesar itu dan melompat? Kali ini, suara marah Ling Rao terdengar lagi dari atas. Du, apa yang kamu lakukan? Mendengar ini, Du tidak mau mengambil nafas, dan terus melompat di bawah tekanan yang kuat. Jika dia tidak mengejar 10 pelayan dan membunuhnya, dia tidak bisa memadamkan amarah Ling Luo. Du naik ke lantai 90, tetapi Lu Chen menyeret 10 dayang ke lantai 91. Pada tingkat ini, tekanannya menjadi 2 kali lipat. Bahkan jika Lu Chen memiliki kekuatan jiwa untuk melawan, dia mulai merasakan tekanan di bahunya. Tentu saja, tekanan yang dialami Lu Chen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan Du. Du berada di bawah tekanan berat dan sudah menggunakan energi aslinya untuk melawan, sementara Lu Chen menarik 10 dayang untuk terus seringan burung layang-layang. Ketika dia mencapai lantai 94, Lu Chen harus berhenti. Selain merasakan tekanan di bahunya meningkat, alasan utamanya adalah ada Ling Luo berdiri di lantai atas. Ling Rao menatap 10 pelayan istana dengan mata tidak ramah dan ekspresi muram, sekilas dia tahu dia bukanlah gadis yang baik. Namun, Du mengejar dengan putus asa, dan melompat ke lantai 93. Ada harimau di depan dan serigala di belakang, jadi dia tidak bisa naik, turun, atau diam. Putri Ling Rao,